teliti bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misalke ketua PWI Kota Tegal ki ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya nang Tegal nggih. Makamnya nang Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran ketua PWI iki lah sing diterima apa makame apa keluargane sing ana ning Jogja. Sing diterima keluargane sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati. Keluargane mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI ning Jogjane iya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana dia ora sahih mekonon. Hari ini kita ada sesi tanya jawab. Sedikit saya sedikit ada pertanyaan Yai, karena memang nyuwun sewu nggih. Kula niku niat menghadirkan Kiai Haji Imaduddin wonten Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Putra niku berawal dari usulan para asatidz. Sanes kemauan kula mboten, tapi asatidz menghendaki untuk menghadirkan beliau. Kula tangkap, oke. Dari ini ora bisa Pak, wis kenal apa durung-durung? Nyatanya durung kenal. Tapi sepanjang perjalanan nyuwun sewu, ternyata Kiai Haji Imaduddin itu orangnya sudah luar biasa sekali. Krungu arane tok wis pada geger. Niku. Lah, kula tanglet kali Yai. Baru saja kemarin saya sedang takziah di bibi saya. Ini sedang takziah bibi saya. Kebetulan di desa istri saya Bandasari, ibu saya meninggal dunia. Lah, kebetulan ada salah seorang kiai yang memang waktu itu sendirian. Akhirnya saya kemudian menjumpai beliau untuk menemani lah seperti itu masa pandewekan. Ternyata kulo nyodoraken tangan. Beliau menolak jabat tangan dengan saya dan mengatakan kepada saya, katanya hadza firaqu baini wa bainik, saiki nyora batir kon. Terang-terangan itu. Ternyata ngundang Kiai Imad itu butuh mental jebule. Tapi alhamdulillah PWI durung ana sing berhasil, ternyata nyong sing dudu PWI bisa menghadirkan Kiai Imad. rahmat. Alhamdulillah. Lah kula nyuwun dipun jawab Yai. Kalau ada hal yang seperti itu, beliau ulama, beliau kiai, santrinya banyak, kemudian kalimat itu dikeluarkan, kira-kira bagaimana nasib saya gitu? Apakah saya nanti akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya, atau nanti saya bisa diselamatkan untuk masuk surga Yai? Mengatakan Yai ngapunten kata. Ya, hadza firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa, karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Hadza firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu nggak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang akan ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim, orang yang memutuskan sanak dulur. Kita dua dulur wis ora gelem dadi dulur maning, iku arane qati'ur rahim. Itu dosanya besar, dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah,
fadol, maka ada fadol yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barokah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmiku sanak, dengan bibi, dengan oa, anaknya bibi, anaknya oa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh, tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning rangga. Bansar silaturahmi ning rangga. Iku mah dudu silaturahmi. Bahaya iku. Waduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, yaitu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu apa namanya, kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Mohon maaf yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imad yang saya hormati, Kiai Miftahuddin yang punya keberanian mengundang Kiai Imad yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah. Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzuriyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu, sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Bu, orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu tidak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah, seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib. Katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti. Pengakuannya ini bener apa enggak? Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa. Ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah, namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu apa namanya balaghah disebut al-khabar. Apa namanya? Al-khabar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba. Bisa benar, bisa salah. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat.
mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3 ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya Bu, getie wis diperiksa ning laboratorium. Iku getie dudu geti wong Arab, dudu geti keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab ta wong Tegal? Wong Arab. Ya lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa gitu ya perik darahnya darah Arab, keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu, geti Arab J1 dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong iku kabeh G iki dudu wong Arab, wong Turki, Georgia, wong Persia, dudu wong Arab. Ya gati geus makonon mah premen maning wong dudu turun Nabi yang ngaku-ngaku turunan Nabi ya keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kismanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi, dikatakan turunan Nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab berani kiamat, tanggung jawab dunia akhirat Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin, sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wis mokononku iku kronologine. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Edi Priyono, Ketua PWI Kota Tegal. Kami hadir dengan Komandan Laskar Sabilillah beserta dengan pasukannya. Insya Allah di mana ada pengajian yang hadir Bapak Kiai Haji Imaduddin, kami tidak akan absen. Saya mau menanyakan sesuatu yang kaitannya dengan apa yang tadi diterangkan, yakni nasab. Sekian tahun yang lalu dibahas masalah bahwa gerombolan Ba'alwi adalah bukan zuriyah Nabi. Lalu tadi dikatakan bahwa setelah diteliti ternyata batal. Pertanyaannya, apakah sudah ada lembaga nasab yang mengesahkan
bahwa gerombolan Ba'alwi itu adalah zuriyah Nabi. Kalau memang belum ada yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi itu bukan turunan Nabi, berarti tidak usah dibatalkan, sudah batal sendiri. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ada lembaga nasab di dunia ini yang mengesahkan bahwa gerombolan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi, sehingga muncul dengan tampilnya Bapak Haji Imaduddin, masyarakat umat betul-betul terima kasih yang luar biasa. Sebab kalau tidak ada beliau, gerombolan Ba'alwi, gerombolan pembohong mungkin masih merajalela. Inilah pertanyaan saya, apakah ada lembaga di dunia ini yang mengesahkan bahwa Ba'alwi adalah zuriyah Nabi? Kalau memang belum ada, tidak perlu dibatalkan. Sebab apa? Sudah batal dengan sendirinya. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setahu saya sih tidak ada yang mensahkan. Tapi kan orang Indonesia itu nggak perlu ada yang mengesahkan juga, buktinya banyak percaya semua. Ada yang membatalkan kayak saya, dicaci makinya luar biasa. Padahal mah hanya membacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrul Razi, namanya Imam Fakhrul Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib, gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab namanya As-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, Husain. Cere habaib, anaknya 4 tambah Ubed sijinya. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Nah ulis ingin diujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah, padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip ya anaknya cuma 3, barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 itu bohong gitu badan. Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal mah kan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misalke Ketua PWI Kota Tegal ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya nang Tegal nggih. Makamnya nang Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran Ketua PWI iki lah sing diterima apa makame apa keluargane sing ana ning Jogja. Sing diterima keluargane sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati, keluargane mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI iki ning Jogjane iya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana dia ora sahih. Mekonon jere ki wong Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwarah. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman. Tapi diaku-aku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu, barang ning Yaman dicatat anak 4 tambah 1. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab.
Sedangkan Balawi Kabaib iki dudu wong Arab gede wong Turki. Khoten kubu. Lah iki ibu ki lamun dites DNA iki asli wong Tegal. Haplogrupe O. Asli wong Tegal, haplogrupe O. Turunan raja-raja Airlangga. Turunan raja-raja Tarumanegara, semua haplogrupnya O, garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O. Bu, senajan putune Wali Songo, lamun garis wadon anak keselang wadon siji be, iku milune milu abae wong kene, haplogrupe O. Jadi garis lanange ora bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning Nabi. Nggih, mekaten ngerti ta mboten? Nggih, sampun. Wenten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Yai Imaduddin dan Romo Yai Aziz serta sedherengipun para masyayikh, para asatid, para rawuh ingkang kula hormati, hadani Allah wa iyyakum. Ngapunten Romo Yai, kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum adanya tesis Kiai Imad, itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-Habib palsu, dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kedinding, hall akbar, hallnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok, intinya mengancam panjenengan. Napa niku kula saged beresin apa mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah Pak Yai bilang mboten usah, mangke nanti ada imbasnya tersendiri. Nah, untuk hal yang saya tanyakan itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah nasab ini kebanyakan itu pada menyimpulkan nanti terjadinya mukhtalaf. Intinya antum percaya ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Anda punya keyakinan enggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, itu yang kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hall Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romo Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hall Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyingkapi atau menjelaskan daripada doktrin ulama terdahulu yang maksudnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang tahu wali itu hanya Allah. Ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iku ciri-ciri ibuku dadi wali. Senajan lah kasih wong ngomong ibuku wali, ya ibuku wali di sisi Allah.
Jadi sing wali ku hanyalah Allah lan pian beke dheweke dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Ku wali ya siki zamane akeh wong edan dianggap wali. Gitu badan. Lah wong edan dianggap wali ya kata. Lah uang sing yakin jelas ulama kadang orang diambung-ambung ajan karena orang dipiralakan sebagai waliullah. Wong edan sing ora salat ajan sing ngompol ora suci ya diwali-wali no gara-gara di dokon ning YouTube bahwa iki wali pada karo menteri keuangannya Allah segala macam. Oke, ngaji NU model mekenen iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya, kalau tidak di dunia di akhirat. Gampang gawe hoak mak engkone dipiralakan kemungkinan ya. Kita ini jadi wali misalnya melakukan dur banyu kedeleng nang uang ligane dur jembatan. Lah iku ya, jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalil alasan apa. Jangan tidak ucapan yang belum tentu jelas. Itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Pokoknya wis agama mah kita ibadah sing ikhlas manjing surga karena Allah nggih. Niki seterenge mari kita rongokaken dingin selawat wali songo saking Kiai Umar Yasin Sunan Giri. Aja suwe-suwe ya. Jam 12 nggih sing penting endah sing sepaneng rada copot kabeh. Dadi ora pates sepaneng kepala sepaneng diadem. Monggo selawatan nggih sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Monggo salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bani Fadil bin Basra binti Mbah Asra bin Mbah Abbas bin Pangeran Noto Puro bin Raden Ayu Buminoto binti Raden Teposono. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Sunan Amangkurat 3, bin Sunan Amangkurat 2, bin Sunan Amangkurat Agung, bin Sultan Hanyokrokusumo, bin Sultan Hanyokrowati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Panembahan
lan Senopati Putranyi Ageng Sabina putri dari Ki Ageng Sabah bin Sunan Kidul Giri II bin Raden Paku Sunan Giri. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Syekh Yakub Wali Lanang bin Syekh Ishak bin Syekh Junaid bin Syekh Qadir bin Syekh Suhaib bin Syekh Jabbar bin Syekh Razak bin Syekh Aziz bin Syekh Ahmad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Syekh Saleh Ibnu Sultan Nul Aulia Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jilani bin Syekh Musa Jangkidusat Ibnu Syekh Abu Abdillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ibnu Saya ya Az-Zahid bin Syekh Muhammad bin Syekh Dawud bin Syekh Musa bin Syekh Abdullah Ibnu Sayyid Musa Al-Jud bin Syekh Abdullah Al-Mundi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bin Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnu Sayyid Hasan As-Sibti bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul wa Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Syai'ul lillailana laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya. Oh, satu lagi ya, terakhir ya ini ya. Dua Kiai, kali kulo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah mboten badhe tanglet digawe takon ya ora bobot. Ya cuma kula niki sing riyin mondok liwete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftahuddin dadi wong, kula dadi bocah nggih. Bocah cilik ngaten nggih. Pun kula ngaten Kiai ngapunten, kula weruh teng YouTube. Tapi sak menika bisa ketemu langsung, alhamdulillah. Sementara dalam YouTube niku banyak yang menggembur kepada Kiai Imad. Lantawisipun perkataane jenengan Kiai sing masalah tesis saya itu membatalkan nasab alami, sehingga bahasannya pipun andaikan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasab, saya tetap tidak
percaya. Itu kan kalau tidak salah ada kata-kata itu. Iya, itu banyak sekali bagian daripada kiai, sehingga saya akan menyampaikan bagaimana wong saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini antawisipun ya pengen ngaji bab nasab, hingga para kiai alasannya Imam Syafi'i begini, Imam ini begini, itu begitu. Menikalah sing ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum. Minta maaf satu lagi ya sebentar ya. Dan orang Bundan di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama, ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami, guru-guru kami yang menginstruksikan untuk husnudzon terhadap habaib. Lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri? Apakah ketika kita tidak sesuai dalam kadar keilmuan kita mendukung Kiai Imad, ini termasuk suudzon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap Kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad, sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Ba'alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Ba'alawi, saya tidak. Itu apabila mensohehkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohihkan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima. Wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu, wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas, kamu harus berdiri dalam kebenaran. Wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu. Wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu, karena banyak yang tidak paham hadis, turung pernah maca hadis iku wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia. Teguhlah pada kebenaran. Wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Ba'alawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'alawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah.
Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah, lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaji ngaku-ngaku ahli filsafat, udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup, jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Lalu Kang Gus siapa? Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok, Bu. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang, maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah, mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu? Nah iya, bagaimana gurunya taklid husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil Balawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang menyesatkan, sesat menyesatkan. Aja gegabah iki urusan aneh. Kita dewek mengakui doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon ikut durakannya tambah, karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Barokah, umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang ngaku cucu Rasul. Umatnya Rasul lebih mulia daripada orang yang bukan cucu Rasul tapi ngaku-ngaku cucu Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah, yang hadir di sini kaya raya ya Allah. Yang hadir di sini kaya raya, panjang umur, sehat badan, dia, keluarga, anak cucu ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pondok ini ya Allah pondok barokah, banyak santrinya, jadi ulama, jadi kiai, jadi hafid, jadi pemimpin agama, pemimpin bangsa, dan juga yang hadir kiai-kiai yang punya pondok ya Allah, jaga pondoknya ya Allah ila yaumil qiyamah.
Keluarkan dari pondok-pondok itu para alim ulama yang siap berjuang, para alim ulama yang siap berkorban, para alim ulama yang akan mengawal menjaga ajaran Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan para YouTuber, para kamerawan juga kaya raya ya Allah, apalagi kaosnya kaos PWI, amin. Yang pakai kudung muslimat ini doanya nambah mendapat berkah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Maka ibu yang lain yang belum pakai kudung muslimat, nanti kalau pengajian pakai kudung muslimat akan dianggap oleh Mbah Hasyim sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Amin ya Allah ya Rabbal. Suaminya belum punya duit, minta ke ketua MWCNU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.